Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C0200001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang akad mudharabah. 1. Pengertian akad mudharabah. Pada umumnya kata mudharabah berasal dari kata dar yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Akad mudharabah adalah salah satu akad kerja sama mitra berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana yang pertama memiliki dan menyediakan modal disebut sohibul mal, sedangkan yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelola dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut mudharib. Dua jenis-jenis akad mudharabah. Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu mudharabah mutalak adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. 2. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutalak, yaitu mudharib di atas dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. 3. Dasar syariah. Landasan tersebut terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Al-Quran. Tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Surat Al-Baqarah ayat 198. 2. Al-Hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, mengarungi lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun membolehkannya. HR Tabarani. 3. Ijma. Imam Jailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. 4. Prinsip pembagian hasil usaha. Mudharabah dalam bentuk syariah terdapat manfaat dan resikonya. Manfaat mudharabah tersebut terbagi menjadi 5, yaitu 1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah semakin meningkat. 2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami negatif spread. 3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 5. Prinsip bagi hasil. Dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bungaan, tetapi di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan dari nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Sedangkan resiko dari mudharabah yaitu 1. Streaming. Nasabah menggunakan dana ini bukan seperti yang disebut dalam kontrak. 2. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur. Selain manfaat dan resiko yang ada pada bank syariah, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah. Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya ternyata signifikasi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya 1. Standar moral
2. Ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil. 3. Berkaitan dengan para pengusaha. 4. Dari segi biaya. 5. Segi teknik. 6. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis. 5. Perlakuan akuntansi PSAK 105. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 105. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. PSAK 105 paragraf 12 mengukurkan investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayar. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai kerugian. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 6. Ilustrasi kasus akad mudharabah. Contoh kasus perhitungan dalam bank syariah yaitu Bapak Kevin mempunyai deposit 10 juta dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 Desember 2001 sampai 1 Desember 2002. 1 Januari 2002. Dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% banding 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposit 1 bulan per 31 Desember 2001 adalah 20 juta dan rata-rata deposit jangka waktu 1 bulan adalah 950 juta. Berapakah keuntungan yang harus diperoleh oleh Bapak Kevin? Jawab, keuntungan yang diperoleh Bapak Kevin adalah 10 juta dibagi 950 juta dikali 20 juta kali 57% sama dengan 120 ribu. Itulah keuntungan yang didapatkan oleh Bapak Kevin. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.